Saya mungkin sudah lelah, selama ini direndahkan, ditinggalkan orang tersayang, mengalami kebangkrutan, difitnah, hingga diacukan. Saya sudah memilih untuk tetap berusaha dan bersabar, namun sabar itu tidak cukup untuk menampung masalah hidup yang kian membesar. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, hingga tahun berganti tahun, namun saya tidak melihat perubahan apapun. Perasaan ini telah mencapai puncaknya, hingga saya berpikir bahwa semua yang saya lakukan cuma buang-buang waktu saja. Ingin teriak, menerkam apapun yang kita dapatkan, tapi seakan semesta telah berpaling badan, dan kini jauh meninggalkan. Dari dalam lubuk hati saya yang terdalam, muncul sebuah pertanyaan, ya Allah, apakah hidup ini adil? Refleksi kekecewaan, akibat yang pernah saya alami, hingga berada pada suatu titik, hilangnya keimanan dan sisi kemanusiaan. Ya Allah, apakah ini adalah takdir yang telah ditentukan? Awalnya saya merasa sudah yakin akan hal yang saya lakukan, jadi tidak perlu buang-buang waktu untuk mengulas semua tentang rencana ini. Bahkan saya sekarang merasa tabu untuk membahas dan mempertanyakan hal itu. Apalagi di zaman sekarang, konsep seperti ini mulai tidak berlaku. Miskonsepsi tentang takdir akhirnya akan membawa saya kepada keputusan hidup yang salah. Banyak yang mengatakan, jika takdir adalah kondisi yang haruslah diterima, dan itu semua keputusan Allah, saya tidak perlu melakukan apa-apa, cukup terima dan syukuri setiap prosesnya. Tapi saat kehidupan saya berada di ujung kehancuran, apakah ini maumu ya Allah? Apakah Allah sejahat yang saya bayangkan? Apa sebenarnya takdir itu? Kenapa dia terdengar seperti paradoks bagi kehidupan saya? Saya mencoba kembali mengingat sesuatu yang mungkin terlewatkan. Takdir adalah situasi yang terjadi pada diri saya, di mana itu di luar kendali saya. Seperti halnya, saya tidak bisa memilih orang tua, dan memilih dari keluarga mana saya dilahirkan. Saya juga tidak bisa memilih, sebagus apa rupa saat dilahirkan, apakah tampan dan cantik, atau kita hanya terlahir, mengambil peran membantu orang untuk sukses, dan saya belum juga sukses. Semua itu bukan pilihan saya, dan tak banyak yang bisa saya lakukan untuk itu. Kabar baiknya, respon dari setiap keputusan yang saya ambil, dari kondisi itu, semuanya merupakan pilihan saya. Allah tidak sejahat yang saya bayangkan. Dia bisa kapan saja merebut kenikmatan, tapi saya tidak akan pernah merebut kesempatan. Saya boleh marah, boleh kesal, dan boleh teriak, berusaha melepaskan setiap kepenatan dan kepedihan. Tapi kehidupan selalu bilang, saya tidak boleh menyerah. Diam-diam, Allah sedang memberikan pelajaran terindah. Mungkin inilah waktu dan momen paling bersejarah dalam hidup saya. Kita bisa memilih dari dua sisi cerita. Seorang manusia yang terpuruk dan menyerah, atau dengan cerita lainnya, yaitu tentang seorang manusia yang terpuruk dan tetap berusaha. Tergantung saya mau pilih yang mana. Dua kisah di atas adalah kondisi hidup yang sama, namun dengan pilihan sikap yang berbeda. Membuat saya sadar bahwa dalam hidup, mungkin saya perlu untuk mengubah sikap, hingga suatu hari nanti, saya dianggap layak. Ya Allah, kenapa aku berbeda, dan tidak seperti mereka? Mengapa aku berbeda? Mengapa Engkau timpahkan masalah yang berat seperti ini? Di usiaku yang masih muda, aku juga ingin hidup seperti mereka, hidup dengan keluarga yang normal. Apakah aku tidak layak dicintai seperti mereka? Apakah aku tidak layak bahagia dari miliaran orang di dunia ini yang Engkau ciptakan? Kenapa harus aku yang menanggung ini semua? Ini adalah titik di mana saya mulai kehilangan arah dan harapan, mulai lelah dengan semua masalah yang tak kunjung terselesaikan, dan seakan Allah hanya diam, tak melakukan tugasnya sebagai sang penguasa keadilan. Saya sudah berusaha menjadi orang yang baik, tidak menerima pekerjaan yang melenceng dari ajaran saya, walaupun gaji dia atas 50 juta, dan menerima pekerjaan yang gajinya cuma 2 juta. Saya juga sudah berdoa setiap harinya. Tapi selalu saja hal-hal buruk terjadi dalam keuangan, bisnis, dan kisah cinta saya. Apakah hal-hal buruk selalu terjadi kepada orang-orang baik? Mengapa semesta terasa hening? Di mana Kau ya Allah? Terkadang hidup yang saya jalani sekarang terasa menyesatkan. Saya berpikir bahwa saya bisa, ternyata tidak. Saya berpikir bahwa saya akan berhasil, ternyata hasilnya nihil. Kapan indah pada waktunya ya Allah? Setiap harinya, saya seperti hidup dari serangkaian labirin. Labirin kerap datang di saat saya merasa tidak siap. Dia kerap kali hadir di saat saya terlelap. Anehnya, setiap labirin tidak memberitahukan kapan dia akan datang. Labirin juga tidak pernah memberitahukan bahwa saya sedang tumbuh atau dibentuk. Bahkan saya sama sekali tidak pernah merasa sedang tumbuh dan dibentuk. Apakah seperti ini cara Allah membentuk saya dalam tenang dan keheningannya?